Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 096 ya. Kita harus tetap exciting ya. Semua para peserta Sekolah Tinggi Alkitab harus paham Alkitab di atas rata-rata. Sekali Anda paham, seumur hidup akan paham ya. Termasuk kali ini pelajaran nomor 097 dengan perikop yang judulnya Batalnya Hukum Taurat. Saudara-saudara, saya sudah membuat 4 atau 5 tayangan YouTube tentang batalnya hukum Taurat. Masih saja udah beberapa bulan lalu itu, masih saja sampai hari ini ada aja yang masih hukum Taurat itu tidak batal ya. Ya dengan berbagai dalih ya. Contohnya ayat andalannya kan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. 1 titik pun tidak akan batal sebelum lenyap langit dan bumi atau semuanya terjadi. Kalimat atau semuanya terjadi jarang dibaca. Ya. Keunggulan kita Sekolah Tinggi Alkitab di sini, Saudara. Ya. Kebenarannya kebenaran Alkitab saja, nggak usah tafsir, ya. Nggak usah tafsir. Kehebatan Sekolah Tinggi Alkitab di sini. Kalau ketemu tema-tema yang kayak begini dibanding dengan sekolah teologi, ya keunggulannya di sini ya. Ya, terjadi kontroversi kan? Matius 5 ayat 17-19, Yesus datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat tapi untuk menggenapi. Ya, lalu orang lupa di Yohanes 19 ayat 30 ketika disalib Yesus ngomong gini, sudah selesai. Orang nggak ngerti selesai apanya. Dipikirnya ya pokoknya cuma sudah selesai aja. Itu selesai menggenapi Taurat. Artinya Matius 5 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan aku tidak membatalkan hukum Taurat kecuali langit dan bumi lenyap atau semuanya terjadi, sudah terjadi itu pada waktu Yesus disalib. Makanya Efesus 2 ayat 15 batal ya, Taurat batal. Nah, yang begituan tuh nggak cukup, Saudara. Ya, maka di kitab Yeremia 31 inilah salah satu clue kunci valid bahwa Taurat itu batal ya. Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32 ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu, dengarkan, telah mereka ingkari meski aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, sebutkan kuisnya ya. Sebutkan alasan utama Tuhan membuat perjanjian yang baru. Ya, perjanjian yang lama yang itu diingkari melulu ya. Orang di Alkitab ditulis berzinah melulu, melupakan Tuhan melulu ya. Orang Israel ini aneh ya. Padahal mujizat Yesus kan luar biasa itu. Sejak dari 10 turah di Mesir, terus menyeberang Sungai Yordan di padang gurun dan sebagainya. Ya mujizatnya kayak gitu kok tegar tengkok ya. Ya. Tegar tengkok. Lalu Yesus mengadakan perjanjian yang baru. Kuisnya sebutkan alasannya ya.
Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Perhatikan ini kalimat yang kunci ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Taurat yang dulunya fisik dirubah menjadi Taurat iman, yaitu di Taurat itu ditaruh dalam batin, ditulis dalam hati. Saya ulang, Taurat fisik dirubah jadi Taurat iman, yaitu ditaruh dalam batin, ditulis dalam hati. Ya, tadi itu ya kontroversi antara Matius 5 ayat 17-19 yang mengatakan tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi di dalam Efesus 2 ayat 15 jelas-jelas batal. Sekarang yang selalu menjadi perdebatan, yang batal itu apa? Apakah seluruhnya Taurat atau sebagian besar Taurat? Ada beberapa yang tidak batal. Betul. Yang batal itu baca ya di dalam Efesus 2 ayat 15. Yang batal itu adalah perintah dan ketentuannya. Dengan